Halo Sobat Seller, aku Niansa, your virtual sister, dan di video kali ini aku akan membahas mengenai biaya layanan pre-order dan simulasi perhitungan biaya administrasi dan penentuan harga jual yang tepat. Di awal tahun 2026 ini, tepatnya di 1 Januari 2026, Shopee ini sudah mengeluarkan kebijakan terbaru terkait dengan biaya yang ditanggung oleh penjual, dan salah satu yang terbaru adalah biaya layanan pre-order. Nah, sebelum ada biaya layanan pre-order, biaya yang ditanggung oleh penjual itu udah banyak banget, mulai dari biaya administrasi, biaya layanan, kemudian biaya pembayaran khusus untuk Shopee Mall, serta biaya per pesanan. Untuk video lengkapnya kamu bisa nonton video di sini. Dan biaya terbaru di tahun 2026 ini adalah biaya layanan pre-order. Nah, sebelum kita masuk ke biaya layanannya, aku jelasin dulu mengenai produk pre-order. Jadi, barang pre-order adalah sistem pembelian barang di mana barang itu belum siap atau stoknya itu belum ada. Jadi, customer itu diharapkan pesan dulu barangnya agar penjual itu menyiapkan barangnya. Biasanya dalam bentuk custom maupun edisi tertentu. Contohnya mungkin produk-produk seperti souvenir, kemudian mungkin dress yang memang dia dibuat per desain atau bahkan buket bunga dan sebagainya. Nah, biaya layanan produk pre-order ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk pre-order yang ada di Shopee. Kalau dulu setiap toko yang menjual produk pre-order itu dibatasin, artinya tidak semua produk yang dijual di toko itu dalam bentuk pre-order. Toko harus menyediakan produk yang sifatnya itu ready langsung. Tetapi karena ada biaya layanan ini, toko yang memang menjual produk custom gitu diperbolehkan untuk mengupload atau sistem produknya itu semuanya adalah pre-order. Makanya ada biaya layanan ini yang diterapkan mulai dari 1 Januari 2026. Nah, untuk biaya layanannya itu berapa? Yaitu 3% per kuantitas produk, dan itu berlaku untuk semua jenis kategori produk pre-order. Untuk biaya layanan lainnya seperti gratis ongkir atau administrasi itu kan dibagi per kategori produk, tetapi untuk biaya layanan produk pre-order ini diterapkan 3% untuk seluruh kategori produk. Tetapi terdapat beberapa kategori produk tertentu yang tidak dikenakan oleh biaya layanan produk pre-order, yaitu kita breakdown satu-satu. Yang pertama ada subkategorinya aksesoris tambahan seperti bordir, kemudian ada label dan stiker, kemudian ada tas kado, kemudian ada kalender, kemudian line art dan name tag itu tidak dikenakan. Kemudian ada surat menyurat lainnya, kemudian ada mungkin buku bacaan seperti agama dan filsafat, kemudian ada buku resep dan masak yang memang dia dibuat secara pre-order, kemudian juga ada gantungan kunci, kemudian ada kipas tangan, kemudian ada souvenir lainnya, kemudian ada spray, kemudian ada roll film dan kertas foto, kemudian ada pasport cover, kemudian ada tag koper, kemudian ada aksesoris plat nomor mobil, kemudian juga ada atasan olahraga, bawahan olahraga, jaket olahraga, jersey, set pakaian olahraga, art dan aktivitas outdoor, kemudian ada bingkai foto dan pajangan dinding, kemudian ada handuk mandi, handuk wajah dan lap tangan, handuk kimono, handuk mandi dan kimono lainnya, kemudian ada cangkir, mug dan gelas custom, kartu ucapan, selempang atau sas, e-money, dan sepeda motor. Itu adalah beberapa produk yang tidak dikenakan biaya layanan produk pre-order. Kemudian yang kedua itu produk baru selama 30 hari sejak upload. Jadi nih misalnya kamu ngupload produk hari ini di tanggal 25 Februari 2026 dan nanti 30 hari ke depan ketika ada penjualan itu masih belum dikenakan biaya layanan pre-order. Kemudian yang ketiga, produk pre-order yang dibeli oleh pembeli melalui sesi Shopee Live sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengakali agar teman-teman seller itu tidak dikenakan biaya layanan produk pre-order, salah satunya dengan Shopee Live. Oke, kita langsung masuk aja ke ilustrasi perhitungan biaya produk pre-order. Oke, ini ilustrasi perhitungan biaya produk pre-order. Katakanlah pembeli membeli produk pre-order gamis wanita sebesar Rp100.000. Kita langsung masukkan aja ke harga jual produk.
Kemudian ini optional, yaitu ada diskon penjual dan voucher penjual. Katakanlah penjual menerapkan diskon sebesar 5.000 dan voucher sebesar 5.000. Jadi total pembayaran pembeli adalah 90.000. Kemudian kita masukkan aja untuk biaya layanan produk pre-order, yaitu sebesar 3%. Ini berlaku untuk semua jenis produk dan biaya administrasinya. Nah, untuk gamis wanita kita coba cek langsung aja di kategori produk dan didapatkan gamis wanita itu sebesar 8,25%. Kita masukkan aja ke sini 8,25%, dan kemudian untuk biaya pre-ordernya atau biaya perpesanan yang itu pasti dan diterapkan juga itu ada 1.250. Oke, ini ada kesalahan penulisan. Nah, kemudian ditambahkan aja total biaya yang ditanggung itu ada Rp11.375, dan kemudian dana yang diterima penjual itu sebesar Rp78.625. Nah, itu dia untuk ilustrasi dari perhitungan biaya layanan pre-order. Nah, di sini aku bakalan ngasih tahu gimana sih cara menentukan harga jual yang tepat ketika kita jualan produk yang sama, produk pre-order, agar dana yang masuk ke kita itu tidak terpotong terlalu banyak admin. Contohnya ada di perhitungan ini. Oke, jadi yang pertama kita bisa menentukan harga jual di marketplace. Kita isi bagian atasnya termasuk biaya administrasi. Untuk link di sini sudah tersedia untuk linknya, jadi teman-teman tinggal klik aja di bagian link biaya. Oke, kita coba masukin untuk harga bahan baku. Katakanlah kita jualan gamis dengan stok awal itu ada 30, harga per produk harga belinya ada 55.000, mohon maaf. Kemudian bisa klik aja tambahin untuk biaya overheadnya, ini sesuaikan dengan toko teman-teman. Ini hanya ilustrasi dan contoh aja, dan untuk tenaga kerjanya itu juga sesuaikan dengan kebijakan toko teman-teman. Nah, kemudian ketika udah ngisi di bagian harga pokok produksi, dia otomatis akan muncul di bagian harga penjualan atau harga jual produk berupa harga pokok produksi ditambah margin yang diinginkan. Bisa disesuaikan juga dengan toko teman-teman, dan akan ketemu nih harga jual per unitnya itu sebesar 97.300. Itu harga jual yang teman-teman bisa pakai di luar marketplace. Nah, kemudian menentukan harga jualnya marketplace, dia otomatis biaya administrasinya ada 8,25% dan biaya layanannya ada 3%, dan kita otomatis dapat harga perkiraan harga jual di marketplace. Nah, di sini aku saranin perkiraan harga jual ini bisa ditambah Rp2.000, nanti teman-teman bisa tahu, dan otomatis harga jual di Shopee yang kalian bisa taruh itu ada 111.500 gitu aja. Nah, kemudian kita langsung catat atau mungkin coba ilustrasikan di template ini. Katakanlah kalau misal teman-teman tidak pakai diskon penjual dan voucher penjual, dikosongin aja. Kalau misalnya pakai diskon penjual dan voucher penjual, jangan lupa ditambahkan di template tersebut. Dan ini udah otomatis ada sekian, dan kira-kira dana yang diterima itu ada 97.700 sekian. Jadi masih tetap untung meskipun tidak mendapatkan 111, tetapi teman-teman masih tetap mendapatkan harga jual produk yang sebenarnya. Jadi masih tetap mendapatkan margin sekitar 40%. Jadi tidak akan boncos, dan ini adalah salah satu cara yang bisa teman-teman pakai dalam menentukan harga jual produk. Jadi masih sama nih harganya gitu. Nah, itu dia cara menentukan harga jual yang tepat ketika kita menjual produk pre-order agar dana yang kita dapatkan itu masih di sekitar margin yang seharusnya kita dapatkan. Meskipun dana yang kita dapatkan itu tidak sama dengan harga jual, tetapi setidaknya dana yang kita dapatkan itu masih berada di sekitar margin yang kita tentukan dari awal. Karena menurut aku itu adalah salah satu cara terbaik untuk menentukan harga jual produk agar kita itu masih tetap mendapatkan keuntungan yang kita tentukan dari awal. Dan untuk template perhitungan harga jual ini bisa kalian dapatkan, linknya itu ada di bawah. Kalian itu mendapatkan harga jual produk di Shopee, harga jual produk di Tokopedia, dan harga jual produk di TikTok Shop, beserta dengan link yang sudah aku taruh di templatenya juga. Jadi kalian tinggal langsung klik-klik aja, nggak usah browsing satu-satu, baik itu di Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Aku rasa template ini tuh sangat berguna buat teman-teman yang baru berjualan, apalagi memiliki lebih dari satu produk aja. Karena ketika kalian sudah pakai di satu produk, kalian tinggal ganti aja untuk kategori produknya, biaya administrasinya, layanannya, dan sebagainya.
Nah, mungkin gitu aja video aku kali ini. Jujur, kita tidak bisa mengontrol semua kebijakan yang di luar kendali kita. Seperti kebijakan di marketplace A, B, C, dan sebagainya. Yang bisa kita kontrol atau kita kendalikan adalah diri kita. Bagaimana kita menentukan harga jual produk, bagaimana kita membranding toko kita, dan bagaimana kita bisa menemukan target pasar yang tepat. Aku harap video ini bisa membantu teman-teman yang masih struggle dalam menentukan harga jual produk atau bahkan memperoleh keuntungan dari marketplace. Nah, mungkin gitu aja video aku kali ini. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini ke sobat seller lainnya. Kalau teman-teman ada masalah, kendala, dan pertanyaan, bisa banget langsung komen aja di kolom komentar. Kalau misalnya kalian itu pengen konsultasi online, itu kalian bisa langsung gabung aja di dalam satu grup. Nanti kalian bisa langsung email aja ke email aku di bawah ini kalau kalian pengen konsultasi online by WA. Nah, mungkin gitu aja video aku kali ini. Semoga video ini bisa membantu. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok aku, Diniansah. Thank you for watching and see you again. Bye-bye!